Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang saya hormati Bapak Rahmayadi selaku guru sejarah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha Putra, kelas 10 IPA 7, ingin membahas materi tentang kerajaan Islam Ternate. Nah, untuk meranjak ke materi selanjutnya, mari ikuti video Nugraha Putra. Di sini saya akan membahas materi tentang kerajaan Islam Ternate. Awal mula, asal usul berdirinya kerajaan Islam Ternate. Jadi, pada abad ke-13, di Maluku telah berdiri beberapa kerajaan seperti kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, serta kerajaan Obi. Nah, dari beberapa kerajaan tersebut, kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore lah yang berkembang maju. Hal ini disebabkan oleh hasil rempah-rempah buminya yang menjadi daya tarik untuk para pedagang dari Nusantara serta dari Timur Tengah yang berdatangan yang berlayar ke Pulau Ternate. Nah, dari hasil-hasil rempah tersebut, para saudagar membawa beberapa barang seperti pakaian, beras, sembako yang akan dipertukarkan dengan hasil rempah-rempah yang didapatkan dari kerajaan Ternate tersebut. Pada abad ke-14, agama Islam berkembang pesat di kerajaan Ternate. Karena hal tersebut, kerajaan Ternate berubah menjadi kerajaan Islam Ternate yang dipimpin oleh Sultan Harun. Pada masa pemerintahannya, orang-orang Portugis sering berdatangan untuk melakukan perdagangan di Pulau Ternate. Akan tetapi, mereka tidak tahu diri. Mereka selalu berbuat onar, seperti selalu melakukan monopoli, melakukan semena-mena kepada rakyat Maluku. Bahkan, mereka selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Nah, karena hal tersebut, orang-orang Portugis dan orang-orang Maluku sering terjadi peperangan. Nah, pada tahun 1570, akhirnya orang-orang Portugis dan orang-orang Maluku serta Sultan Ternate melakukan kesepakatan perjanjian damai berupa perundingan, dan akhirnya ia pun dibunuh oleh orang-orang Portugis atas suruhan gubernur mereka. Setelah wafatnya Sultan Harun, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Baabullah. Peristiwa pengkhianatan keji terhadap Sultan Harun menimbulkan kemarahan besar orang-orang Maluku. Ia pun bersumpah akan membalas dendamkan atas kematian ayahnya dengan mengenyahkan orang-orang Portugis dari bumi Maluku. Baabullah dan pasukannya bertempur melawan tentara pasukan Portugis yang berkobar selama 4 tahun lamanya. Pada tahun 1570 sampai tahun 1574, akhirnya tentara Portugis di Ternate bisa berhasil ditaklukkan oleh Baabullah dan pasukannya. Orang-orang Portugis yang hidup di Ternate sekalipun diperintahkan oleh Baabullah dan pasukannya untuk segera pergi dari bumi Maluku, khususnya tanah Ternate. Daerah Maluku Utara bersih tidak diganggu lagi oleh orang-orang Portugis. Pada masa pemerintahannya Sultan Baabullah, kerajaan Islam Ternate mencapai titik kepuncakan keemasannya, kejayaannya, serta kemakmurannya. Mungkin itu saja awal mula asal usul sejarah berdirinya kerajaan Islam Ternate yang bisa saya sampaikan. Nah, materi selanjutnya tentang sumber sejarah, letak geografis, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta yang lainnya akan dibahas melalui video-video selanjutnya. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang letak geografis kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Pusat pemerintahan Ternate terdapat di kota Sampalu, Maluku Utara, Indonesia. Letaknya dekat Laut Halmahera. Nah, jika dilihat dari gambar peta tersebut, bahwa daerah kekuasaan kerajaan Ternate seperti huruf K yang bersampingan dengan Laut Halmahera secara langsung. Oke, itu adalah materi tentang letak geografis kerajaan Islam Ternate. Selanjutnya, saya akan lanjut tentang sumber sejarah kerajaan Islam Ternate. Yang pertama, dari bangunannya. 1. Istana Sultan Ternate yang terletak di dataran pantai di kaki Gunung Gamalama, tepatnya di Kampung Sawasiwo, Kelurahan Letercai, Kodia Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang didirikan oleh Sultan Ternate yang ke-9, yaitu Sultan Hamzah. 2. Benteng Kerajaan Ternate yang dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao, yang dimana merupakan seorang dari panglima Portugis yang dimana pernah mendarat di daerah Ternate.
3. Masjid Ternate didirikan oleh Sultan Hamzah. 4. Makam Sultan Ba'abullah. Nah, mungkin itu sumber sejarah kerajaan Islam Ternate berdasarkan bangunannya. Selanjutnya, sumber sejarah kerajaan Islam Ternate berdasarkan catatan tertulis. Catatan perjalanan Tome Pires berjudul Summa Orientale. Kemudian, A Treatise on the Moluccas, Historia dos Moluccas, yang merupakan karya Antonio Calvo, terbit sekitar tahun 1544. Nah, mungkin itu sumber sejarah kerajaan Islam Ternate berdasarkan catatan tertulisnya. Kemudian, sumber sejarah kerajaan Islam Ternate berupa benda. 1. Kompleks pemakaman para raja. Terdapat makam Sultan Muhammad Utsman, Sultan Amiruddin Iskandar, dan lain-lain. 2. Tempat berdoa apanji-apanji, semacam bendera atau umbul-umbul kerajaan. 3. Singgasana raja. 4. Mahkota, tongkat kebesaran, pedang, senapan, topi militer, baju besi, dan lain-lain. Nah, mungkin itu materi pembahasan kita tentang sumber sejarah kerajaan Islam Ternate berupa benda. Kemudian, saya akan membahas lagi materi selanjutnya tentang peninggalan benteng dan peninggalan museum kerajaan Islam Ternate. 1. Benteng Senata Lucia. 2. Benteng Jato. Kemudian, peninggalan museum kerajaan Islam Ternate yaitu Museum Sonyene Malige, menyimpan barang seperti cap kesultanan, pakaian adat, ketur atau tempat ludah sultan, alat tiga perang, tempolong, singgasana sultan, rumah adat, Al-Quran tua, serta senjata tradisional dan alat-alat lain sebagainya. Nah, mungkin itu pembahasan tentang peninggalan benteng dan peninggalan museum kerajaan Islam Ternate. Ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya kerajaan Islam Ternate. 1. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Islam Ternate banyak dipengaruhi oleh para pedagang. Pengaruh Islam juga sangat terasa dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di kerajaan Islam Ternate. Setelah kedatangan Portugis dan Belanda, beberapa wilayah Maluku menjadi pusat penyebaran agama Kristen. 2. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Islam Ternate yaitu perdagangan dan pertanian sebagai profesi utama bagi rakyat kerajaan Islam Ternate. Penghasil cengkih dan pala atau rempah-rempah. Hasil rempah-rempah pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa, khususnya Belanda. Kemudian, kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Islam Ternate yaitu melaksanakan sistem penyerahan wajib hasil panen bumi atau rempah-rempah kepada VOC. Adanya perintah penerbangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, atau hak ekstirpasi dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. Mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederick de Hartmann, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Dan yang terakhir, kehidupan budaya. Kehidupan budaya kerajaan Islam Ternate. Mereka penganut agama Islam yang taat karena kedua kerajaan memiliki warna yang terkenal di Ternate. Ulamanya Sunan Giri, Aka Sunan Gresik, Aka Sultan Bolawa. Kedatangan Portugis di Maluku tidak hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah saja, tetapi Portugis juga menyebarkan agama politik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Nah, itu adalah pembahasan tentang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya kerajaan Islam Ternate. Kemudian, faktor kerajaan Ternate runtuh, yaitu kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1683 oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Itu saja yang bisa saya sampaikan
Jika terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam pembahasan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya masih tahap pembelajaran. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.